Bisa mas, jawab Elisa. Oke, saya mau lihat sampai mana sikap sok jual mahal kamu itu. Baskara pun menaruh bubur itu di atas nakas yang ada di samping Elisa. Kemudian Elisa mengambil bathrobe dan menggunakannya. Lalu ia mengambil gelas berisi air dan Baskara dapat melihat bahwa tangan Elisa masih gemetar. Baskara menyeringai, kemudian ia duduk di samping Elisa. Kamu itu jangan terlalu sok jual mahal sayang. Masih gemetar begitu saja bilang bisa makan sendiri, ucap Baskara. Kemudian ia mengambil gelas yang ada di tangan Elisa dan membantu istrinya itu minum. Elisa bingung harus kesal atau senang. Satu sisi, sikap Baskara terlihat begitu manis. Namun di sisi lain, ucapannya masih saja menyebalkan. Terima kasih mas, ucap Elisa dengan suara parau. Sebenarnya ia sangat canggung melihat Baskara hanya menggunakan handuk seperti itu. Apalagi di tubuhnya masih ada bulir-bulir air yang belum kering, membuat tubuh pria itu terlihat begitu seksi. Setelah itu Elisa berusaha mengambil mangkuk bubur yang ada di mejanya dengan tangan yang masih gemetar. Baskara pun menepis tangan itu, kemudian ia menyuapi Elisa. Udah gak usah sok kuat ya sayang, ucap Baskara sambil menyodorkan satu sendok bubur ke mulut Elisa. Elisa tidak langsung menyuapnya, ia menatap Baskara lebih dulu, seraya bertanya-tanya, mengapa pagi ini Baskara itu begitu baik padanya, kalau dibilang jauh lebih romantis. Sudah jangan berpikir macam-macam, saya harus memajakanmu, karena kamu seperti ini akibat ulah saya, ucap Baskara. Ia tahu apa yang ada di pikiran Elisa. Akhirnya Elisa yang sudah merasa lapar pun menyuap bubur itu dan mengunyahnya. Apa tidak sebaiknya mas menggunakan pakaian lebih dulu? Tanya Elisa sambil menatap ke arah jendela. Baskara menunduk dan melihat kondisi tubuhnya. Sebelah ujung bibirnya pun terangkat. Kenapa? Kamu tergoda? Tanyanya. Elisa menggelengkan kepala dengan cepat. Enak aja yang gak lah mas. Saya hanya tidak nyaman karena belum terbiasa, ucap Elisa. Ia tidak habis pikir mengapa Baskara sangat percaya diri seperti itu. Sedangkan Baskara semakin terkakak geli melihat Elisa seperti itu. Kalau begitu mulai sekarang kamu harus mulai terbiasa. Sebab kamu akan melihatnya setiap hari, ucap Baskara. Elisa menelan saliva. Dia tuh aneh banget sih. Makin kesini omongannya semakin mesum, batin Elisa. Ia tidak habis pikir mengapa Baskara bisa bersikap seolah mereka ini suami istri yang menikah karena cinta. Sepertinya tidur kamu cukup nyenyak semalam sampai mendengkur seperti itu, ucap Baskara sambil menyendok buburnya kembali. Ia berusaha memecah keheningan di kamar mereka pagi itu. Dek. Hah? Elisa tidak merasa pernah mendengkur. It's okay. Saya tidak akan komplain karena mungkin semalam kamu kelelahan, ucap Baskara. Aduh, malu banget gue. Mau taruh di mana muka gue? Masa ya gue mendengkur? Perasaan selama ini gue gak pernah ngorok, batin Elisa gusar. Baskara mengulum senyuman. Ia merasa lucu karena Elisa percaya akan ucapannya. Apalagi saat ini wajah Elisa terlihat begitu serius, padahal dirinya hanya bercanda. Tapi ternyata kamu pinter juga ya goyangnya, ucap Baskara lagi. Sontak saja Elisa tersedak. Wajahnya langsung merah padam karena malu. Dalam kondisi sadar ia tidak mungkin melakukan hal itu. Akan tetapi semalam ia sangat terhanyut oleh permainan Baskara, sehingga Elisa begitu asik bergoyang di atas tubuh suaminya seolah tak memiliki rasa malu. Pelan-pelan makannya sayang, goda Baskara sambil memberikan gelas berisi air mineral. Lagi-lagi ia tersenyum melihat sikap Elisa yang seperti itu. Tolong jangan bahas hal itu mas, pinta Elisa, sopan. Ia tidak sanggup mendengar pembahasan mengenai apa yang mereka lakukan semalam. Kenapa sayang? Bukankah semalam kamu sangat menikmatinya? Bahkan tubuh saya sampai kamu banjiri. Apa salahnya dibahas? Tanya Baskara santai. Kemudian ia menyuapkan buburnya lagi ke mulut Elisa. Elisa yang sudah kesal itu menolak suapan Baskara. Ia merasa Baskara sengaja ingin mempermalukannya. Lebih baik makan ini daripada nanti kamu sakit. Kalau kamu sakit rasanya ingin nerekam kamu lagi, goda Baskara. Mendengar ucapan vulgar suaminya itu, akhirnya Elisa pun menyuap buburnya lagi.
Ia tidak ingin nanti Baskara akan menerkamnya lagi jika sampai dirinya jatuh sakit. Saya hanya ingin mengatakan bahwa apa yang saya ucapkan terbukti, ucap Baskara. Elisa menoleh ke arah Baskara. Mulai sekarang sayang, kamu harus siap kapanpun saya mau, ucap Baskara sambil menatap Elisa. Kenapa sih Mas sangat jahat pada saya? Tanya Elisa. Ia sudah sangat kesal pada suaminya itu. Baskara mengerutkan keningnya. Jahat? Tanyanya. Maksudnya? Baskara masih tidak paham. Saya merasa kalau Mas itu hobi banget ngeledekin saya. Dan lagi, kenapa Mas selalu bahas yang tadi malam? Apa Mas gak memikirkan perasaan saya kalau saya malu? Ucap Elisa sambil memalingkan wajah. Baskara menyonggingkan sebelah ujung bibirnya. Memangnya kamu mau seperti apa? Wajah kamu sangat lucu ketika saya meledek. Kamu semakin menggemaskan. Ledek Baskara membuat wajah Elisa semakin memerah. Dan mengenai semalam, kamu sepertinya sangat menikmatinya. Bahkan kamu yang melakukan pelepasan lebih banyak dari saya. Sepertinya kamu punya hutang sama saya. Saya harus menagih hutang kamu agar imbang, ucap Baskara tanpa dosa. Elisa ternganga. Maaf, ini sangat tidak lucu Mas. Jangan makin menyebalkan deh, ucap Elisa kesal. Memangnya siapa yang sedang berkomedi? Saya hanya mengatakan faktanya sayang. Apa kamu lupa bagaimana semalam kamu menikmatinya? Goda Baskara lagi semakin terkekeh. Mas, stop. Tolong jangan dibahas, keluh Elisa lagi. Matanya berkaca-kaca saking malunya. Melihat Elisa berkaca-kaca, akhirnya Baskara pun diam. Ya sudah, habiskan dulu buburnya. Kenapa kamu sangat cengeng sayang? Ucap Baskara. Ia tidak ingin melihat Elisa menangis. Baskara pun menyuapi Elisa sampai buburnya habis setengah. Udah kenyang, ucap Elisa. Kemudian ia minum lalu langsung turun dari tempat tidur dan masuk ke kamar mandi. Sudah bergulat semalaman masih aja canggung seperti itu, gumam Baskara sambil geleng-geleng kepala. Ia tidak sadar bahwa sikapnya lah yang membuat Elisa canggung terhadapnya. Baskara pun menaruh mangkuk di meja, kemudian ia berjalan ke lemari untuk mengambil pakaiannya. Baskara yang sedang mengenakan pakaian itu pun duduk di meja makan dan menikmati sarapannya sendiri. Sebab tadi ia hanya menyuapi Elisa. Setengah jam kemudian, Elisa keluar dari kamar mandi hanya dengan menggunakan bathrobe. Sebab tadi ia lupa membawa pakaian ke kamar mandi. Ceklek, Baskara lega karena Elisa sudah keluar dari kamar mandi. Ia pun melirik ke arahnya tanpa menoleh. Syukurlah dia sudah keluar. Saya sangat khawatir apakah dia bisa jalan. Soalnya semalam saya sudah menghajarnya habis-habisan, batin Baskara. Sebenarnya sejak tadi ia khawatir terjadi sesuatu terhadap Elisa. Elisa pun kembali masuk ke kamar mandi untuk menggunakan pakaian. Ia tidak menoleh ke arah Baskara sama sekali karena masih kesal pada suaminya itu. Gak pernah berhenti menggodanya. Sebenarnya saat ini Elisa sangat lelah. Rasanya ia hanya ingin berbaring di tempat tidur. Halo Novers semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Feby Vitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Ketemu lagi di episode selanjutnya. See you next time, bye-bye.